Posisi saya hari ini berada di karakter otak kanan atau otak kiri. Oke, sekali lagi otak. Kau sebut, saya otak. Kiri. Saya otak kanan. Kanan. Kiri. Oke, sekarang saya mau coba yang otak kanan cari temannya otak kanan deh. Yang otak kiri sebelah sini, sebelah kanan saya. Yang otak kanan di sebelah kiri saya, di arah timur. Kiri. Lebihan. Nanti kelihatannya di sini pasti sedikit, karena otak kanan lebih banyak. Jadi maksud enggak. Iya, iya. Oh iya. Gak ada tempat duduk sana. Kacau nih. Kiri. Minta satu. Nih. Udah deh saya sini aja. Aja bang. Kiri. Nah kiri itu. Kalau misalnya di suatu pertemuan, kita bagi peserta dalam dua tempat duduk seperti ini, kelihatannya tentukan ribu di seminar itu atau di acara itu adalah sebelah sini. Kemudian yang mau menyimak A sampai Z adalah sebelah sini. Yang punya dunia sendiri karena acu tak acu masa bodoh itu sebelah sini. Karena ini mau mencatat. Tapi saya berharapnya sekarang juga lakukan hal yang sama, boleh? Oke, karena kita ada di otak tengah. Kita di midbrain, di balancing. Ya, sekali lagi ini tujuannya untuk membalancekan. Oke, kita review kembali. Pertama, otak kiri, kaku dan keras kepala, merasa pintar sendiri, sulit mendengarkan orang lain. Apa yang dia lakukan harus perfect, harus sempurna. Kerjanya tuntas dan tidak suka menunda. Bergaul pilih-pilih teman, saking pilih-pilih teman, temannya sedikit. Berhadapan dengan masalah apapun ribet pikirannya, dia jarang konsultasi. Marah tidak berani di depan tapi ngomel di belakang. Membawa masalah dari rumah ke sekolah, bawa masalah dari sekolah ke rumah. Itu adalah otak kiri. Suka berhitung, melihat segala sesuatu selalu dari sisi negatif. Jarang dari sisi positif terlebih dahulu. Orangnya akademis bagus, prestasi akademisnya bagus, tapi emosional kalah jauh. Emosional bukan berarti marah-marah, tapi orang yang dewasa, mampu menempatkan diri dimanapun. Ketika ketemu sama anak seolah dia anak-anak, berbicara menggunakan bahasa anak, cara bergaulnya anak-anak. Ketika ketemu orang tua, meskipun dia 20 tahun, tapi dia merasa seperti 50 tahun, 60 tahun, dia tahu persis etika berkomunikasi seperti apa. Ya, itu harus dilakukan oleh otak kiri. Otak kiri ini sekali lagi orangnya pikirnya ribet sekali, sok pintar. Saking pintarnya kadang mohon maaf, kalau misalnya otak kiri dan otak kanan berdiskusi seru sekali. Bahkan ide itu lebih banyak dari otak kiri rata-rata, karena deh tulisnya itu rapi sekali. Saking rapinya dia hanya baca setiap saat, tapi lambat dalam eksekusi karena selalu mengukur segala sesuatu dari pikiran negatif. Contoh, masalah usaha. Saya mulai usahanya itu saya mau jual apa? Modalnya itu berapa? Harus berdiri di mana? Ada saingan atau tidak? Berapa lama supaya BEP? Karyawannya seperti apa? Seandainya tidak sulit bagaimana? Bagaimana kalau stok barangnya tidak laku? Kerugian saya seperti apa? Pertimbangannya ribet. Saking ribetnya, orang lain sudah berjalan, kurang ajar. Itu dulu kan ide saya. Otak kanan tidak perlu ribet, yang penting dia tahu ini positif, prospeknya bagus, sikat dia. Masalah apapun dia tidak peduli karena bagi dia pengalaman jauh lebih penting. Ya, sehingga adik-adik masih ribet di situ, ayo menyeberang ke otak kanan. Itu. Saya juga tipikal otak kiri soalnya dulunya. Kalau otak kanan apa? Orangnya? Kita bicara hal yang positif aja sekarang. Sekarang tinggalkan hal negatif dulu. Yang positif dari otak kanan apa? Berani. Kreatif. Berani. Sehingga di tips terakhir Kaberto tulis di situ, tipsnya supaya bisa berubah adalah tipsnya sederhana, Berto. Oh, tipsnya juga Berto, Kaberto tipsnya Berto. B yang pertama berani. E-nya adalah energi, lakukan apapun, jangan pernah setengah-setengah, lakukan secara total. Kemudian R-nya apa? Responsif, harus punya tanggung jawab moral yang kuat. Konsekuensi apapun yang bakal terjadi, harus terima. Kemudian T-nya itu apa? Bisa totalitas, bisa terukur, bisa terencana dengan bagus. O yang terakhir paling penting, optimis.
Ya. Kemudian apa lagi kelebihan otak kiri? Humoris. Kanan. Itu otak kanan. Tapi sekarang kalau hal-hal yang otak kanan tidak punya, munculkah? Hal-hal yang otak kiri tidak punya, munculkah? Kelemahan otak kanan punya, buang jauh-jauh. Kelemahan otak kiri punya, buang jauh-jauh. Karena tanggung jawab kita adalah merubah yang dari tidak bisa menjadi bisa. Merubah yang sulit jadi gampang. Bukan berarti menggampangkan. Tetapi di mindset kita adalah segala sesuatu ternyata ada solusinya. Betul nggak? Jangan pernah ada kata-kata berat, kata-kata sulit, kata-kata mustahil. Tadi ada curhat. Dari siapa tadi? Sebentar. Tadi mana curhat ya? Saya lupa. Apa namanya? Dulu harus dipukul dulu, tapi ketika berubah jadi juara, dia betul di belakang. Karena itu saya alami kan. Dipukul memang tidak enak, karena kita benci sama orang yang melakukan kekerasan seperti itu. Tapi gara-gara dipukul sekarang bertanya ke dia, betul nggak bersyukur dengan pukulan itu nggak? Makanya dia berubah dan berprestasi. Artinya apa? Di sekolah ini, di tempat manapun, ketika diomelin, dikerasin, atau dikasih masukan seolah-olah nilai rasa dari kata-kata itu menyakiti perasaan kita, cuma satu hal yang ditanamkan dalam alam pikiran bawah sadar, oh dia menyayangi saya. Orang kalau menyayangi itu mereka harus tegur. Ketika tegur kita harus Kau berubah menjadi jauh lebih baik, itu dampaknya bukan ke beliau mungkin tidak seberapa, tapi ke kita, ke sayanya. Betul nggak? Makanya bersyukurlah kalau hidup kita ada mengontrol, yaitu orang-orang di sekeliling kita. Cuma terkadang kita lost control. Contoh, tahu sepak bola? Sering lihat di TV misalnya? Pernah bermain? Pernah. Siapa tidak pernah bermain bola? Tidak pernah ya? Oke, di Gianyar, lapangan Gianyar siapa tidak pernah bermain bola di sana? Saya juga nggak pernah. Tapi pernah nonton bola ya? Oke, pertanyaan saya, ketika kita nonton bola misalnya, kita pasti ngefans salah satu, betul nggak? Pasti kita tidak adil kan? Udah deh saya meyakini, betul nggak? Sehingga misalnya kalau kita berdiri di pinggir lapangan, tiba-tiba orang menyerang dari sana, tendang dengan begitu keras, kita pasti geser ke sebelah, geser ke sebelah kiri, geser ke sebelah kanan, kamu maju lagi dikit. Saya kata misalnya kalau dia tidak mendengarkan kita, tiba-tiba orang tendang masuk, itu kan gobloknya kamu tadi tidak mendengarkan saya. Itu bakal terjadi dimanapun. Artinya apa? Hidup kita seperti permainan sepak bola. Kadang banyak sekali komentator-komentator di luar sana yang paling menyakiti perasaan kita adalah orang terdekat, orang tercinta. Ayah kita, ibu kita, pasangan kita, kakak kita, adik kita. Betul nggak? Yang tahu hidup kita itu sebetulnya siapa? Kita dan Tuhan. Sekali lagi, saya dan Tuhan. Betul nggak? Tetapi kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berkomentar negatif. Itu tandanya apa? Mereka itu alarm mengingatkan kita. Betul nggak? Makanya wajib hukumnya kita punya impian. Contoh, Kaberto apakah impian sudah selesai? Belum. Impian berikutnya harus jadi presiden Timor Leste. Kapan? Yang penting sebelum 70 tahun harus jadi presiden. Bagaimana caranya? Gampang pokoknya. Nggak ada yang sulit. Punya impian nggak? Jadi apa? Pingin punya apa? Pingin ke luar negeri. Ceritakan ke banyak orang. Punya impian bila perlu ditulis dan ditempelkan. Tidak usah malu. Impian saya adalah tahun depan anak saya yang pertama berumur 17 tahun, dia harus jadi pembicara di satu seminar. Saya mau kasih umur anak saya yang ke-17 tahun, 17 tahun, itu menjadi pembicara di seminar. Itu impian. Impian saya adalah anak saya yang kedua harus menjadi pengacara terhebat dan dia harus kuliah ke luar negeri. Kabar tuh sananya tidak terwujud. Setidaknya impian itu buat saya bahagia, buat saya semangat kok. Saya kirim yang positif, alam juga merespon positif, Tuhan hanya tersenyum. Tuhan hanya iya nak. Tuhan hanya bilang bertanggung jawablah terhadap impian kamu. Makanya harus punya pilihan hidup. Karakter itu penting sekali. Ya, ayah dan bunda kadang tidak bijak, kadang tidak adil. Tapi itu tanggung jawab mereka. Kenal karakter ya. Otak kanan atau kiri. Tapi tanggung jawab kita ada di mana? Di tengah. Kita harus balance. Ketika orang kritik, tanggapi kritik itu dengan penuh cinta, bilang terima kasih. Thanks ya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya, terima kasih Pak, terima kasih ya sudah memberikan masukan yang luar biasa buat saya. Tapi otak kiri biasanya sombong dan biasanya tidak mau mengakui hal seperti itu. Bahkan menanggapi dan kemarahan betul, meskipun tidak pernah diungkapkan, hanya simpan sekarang. Kalau otak kanan
Sekarang terlepas otak kiri dan otak kanan, yang penting jadi yang terbaik, persembahkan yang terbaik. Sama halnya ketika di alam kids. Ya, harus berlomba-lomba menjadi guru yang terbaik. Cara yang pertama, kenali saya kanan atau kiri. Kelebihan saya di mana, kelemahan saya di mana. Mulai hari ini saya harus ubah kelemahan jadi kelebihan. Kalau saya suka marah-marah, sekarang saya tidak perlu marah-marah lagi. Kalau biasanya orang tua protes saya sakit hati, sekarang saya jawab dengan cinta dan dengan senyum. Ingat, ketika kita marahi seorang, apa yang terjadi? Ada ribuan sel negatif yang keluar, dan itu membuat hidup kita jadi sengsara. Tapi pada saat orang marah kita tanggapi dengan senyum, semua berkat itu mengalir ke kita. Sederhana tapi karena lupa ya. Itu sedikit tentang karakter. Dan nanti saya akan foto karakter otak kanan apa saja, kiri seperti apa saja. Saya akan kirim ke Bu Vera. Nanti tolong ada dipelajari sebentar. Tidak cukup dipelajari. Kalau pelajari aja apa bedanya dengan otak kiri, hanya berputar seputar masalah teori. Kalau Pak Sudi beliau balance sekali, meskipun saya boleh bilang 60-40. Sip ya. Kemudian tentang 8 rasa sukses, dan kita berbelajar 5 rahasia. 5 rahasia ini tidak bisa diotak-atik. Itu urutannya udah pas sekali. Dan salah satu rahasia kalau tidak diterapkan hasilnya 0. Saya ulangi. Salah satu dari 8 rahasia ini tidak diterapkan hasilnya 0. Adik-adik sudah belajar 5 rahasia. Oke, rahasia keempat apa? Artinya kreatif, inovatif, dan berpikir positif. Rahasia kedua, relax, untuk menghilangkan 3 takut, stres, dan ketegangan. Rahasia ketiga, kondisi puncak. Artinya saat-saat paling bahagia. Saat-saat paling bahagia, saat-saatnya untuk bertindak, saat-saatnya untuk berkomunikasi. Jangan pernah bertindak dan berkomunikasi ketika Anda lagi tidak bahagia, buang-buang waktu. Setuju ya? Rahasia pertama, hati gembira. Mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali, pastikan kita dalam kondisi gembira. Dan jangan pernah merampas kegembiraan kita dengan problem-problem yang kita ciptakan. Dan itu berarti neraka baru yang kita buat. Sama halnya ketika kita datang ke sekolah, buat anak-anak dapatkan surga di sini. Kenyamanan, ada cinta dari guru, ada cinta dari lingkungan. Ketika Sabtu Minggu mereka tidak masuk, mereka kangen karena di sini memberikan apapun yang mereka butuhkan. Bisa nggak seperti itu? Pasti dan harus bisa. Rahasia kelima, sungguh-sungguh. Supaya apa? Lakukan apapun dengan segenap hati. Yang kedua, harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat. Yang ketiga, kalau ada masalah dalam hal apa yang kita lakukan, problem sebesar apapun, satu sikap apa? Jangan menyerah. Masalah buat kita jauh lebih kuat. Oke, kita masuk ke rahasia yang keenam. Ada yang tahu? Kira-kira apa lagi? Masih ada 3 rahasia lagi. Halo. Di luar hati yang gembira, rileks, kondisi puncak, pikiran terbuka dan bersungguh-sungguh. Rahasia keenam. Ada yang punya pendapat? Oke, sekarang Kak Berto balik. Supaya bisa jadi pemain sepak bola yang luar biasa seperti Cristiano Ronaldo, apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa menjadi pemain bulu tangkis sederhana, apa yang bisa kita lakukan? Supaya bisa mahir berenang, berlatih. Jadi rahasia keenam untuk sukses adalah berlatih. Setiap hari kita berlatih untuk menjadi kakak yang baik, menjadi anak yang luar biasa, menjadi guru yang menginspirasi, menjadi kakak yang mau mendengarkan, menjadi adik yang mau menghormati. Setiap hari. Berarti harus apa? Berlatih. Supaya bisa mahir, berlatihnya kapan? Pertama, berlatih kapan? 1. Setiap hari. Yang kedua, setiap waktu. Yang ketiga, setiap kesempatan. Setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan. Ketika sedang dimarahi sama orang lain, kita sedang berlatih bagaimana kita sikap kita dewasa untuk menanggapi atau memberikan solusi terhadap apa yang dikritik ke kita. Jangan balas kritik dengan kritik atau sengaja melindungi diri, tapi balaslah dengan senyum, balaslah dengan memberikan segelas air, kemudian suruh dia duduk, persilakan duduk tempat yang paling bagus. Lalu Bapak, saatnya Bapak katakan apa, kalau marahi saya silakan, dengan senang hati akan saya terima dan percaya apa yang Bapak sampaikan, saya akan memberikan solusi terbaik sambil tersenyum. Ingat, orang mau marah bagaimanapun ketika Anda tanggapi dengan senyum, kemarahan hilang.
Makanya berkali-kali dalam seminar apapun saya bilang, coba berikan senyum terbaik deh. Orang bilang kesan pertama paling menggoda. Bahasa Inggrisnya apa? Iya. Makanya saya paksa terus. Coba sekarang berikan senyum terbaik. Gak usah dibuat-buat. Mengalir aja coba. Oke, yang kedua coba tertawa. Saya ingin mendengar volume dari volume paling kecil sampai volume paling besar. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo keluarin. Ayo keluarin. Nah, kalau masih malu-malu oke satu-satu deh. Seru ya. Oke, nah. Kalau nggak ada teman nggak seru ya. Berdua. Bertiga. Oke. Apa? P3 Golkar PD Perjuangan. Oke, coba bertiga tertawa dari suara paling kecil dengan volume paling kuat. Tapi harus keluar semuanya. 3, 2, 1. Udah ngajak saya lihat. Belum keluar. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang bertiga nih. Kita berikan hukuman terbaik, yaitu tertawa. Keluarin ya. Mungkin muridnya kita gitu. Lihat, perhatikan cara mereka tertawa. Who's the best laughing in the class? Dia tertawa dulu deh. 3. Enggak. Gak usah ditahan. 3. Tangan dulu. 3, 2, 1. Keluarin. Sudah ada 6. Kita menyeberang. 7, 8, 9. 1, 2, 3 kalau tidak ada uang 50.000 nggak masing-masing. Kalau tertawanya tidak bagus, saya pastikan 50.000-nya keluar. Ibu 200.000. 300. Kalau tertawanya tidak bagus. 3. Keluarin. Gak usah ditahan ya. Pikirkan hal-hal paling lucu yang pernah terjadi, lalu keluarkan lewat ekspresi tertawanya. 3, 2, 1. Nah, kalau sekarang ini, termasuk Pak Sudi juga saya berikan tantangan ini. Pak Sudi WR 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang ketawa? Coba jangan. Jangan ketawa. Jelas sekali kalau ketawa. Kenapa? Oke. Sekarang berlima. Pancasila. Kalau solisasi, coba nyanyi do re mi fa sol la si coba. Do re mi fa sol la si do. Artinya ada yang do, mi, sol, la, do. Ya, re-nya nggak usah, fa-nya nggak usah. Jadi tertawa ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang tinggi. Oke, kita tes 3, 2, 1. Oke. Saya hitung 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Apa yang dipelajari? Ketika misalnya kita nikmati apapun dengan tertawa pro seperti ada beban nggak? Ada. Makanya isi hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Kenapa masih stres? Ya. Belajar kapan? Setiap hari. Apakah hari Minggu kita tidak boleh belajar? KBR tuh hari Minggu tanggal merah loh. Tanggal merah diciptakan untuk para pemalas. Harusnya dalam pikiran kita tidak ada tanggal merah. Iya. Semuanya dihitamkan aja ya. Bagi orang-orang hebat. Betul nggak? Masa tanggal merah tidak boleh berbuat baik? Tanggal merah tidak boleh bekerja kata siapa? Bekerja sekalipun jangan anggap bekerja. Sedang berekreasi dengan pekerja. Kerja sehingga yang terjadi apa? Kenikmatan. Kalberto bawa sepeda motor dari Bali, tiba di Surabaya langsung minta seminar. Secara fisik orang bilang capek, Kalberto enggak tuh. Malah semangat tidak pernah hilang. Kenapa? Karena menikmati. Karena merasa, aduh tadi nikmat sekali di perjalanannya. Apa yang beracun? Sungguh saya capek ngomong kosong. Kita bisa punya 1001 cara untuk menutupi kelemahan kita, tapi orang tahu. Sip? Lakukan setiap
hari. Melakukan setiap saat, setiap waktu. Time is osan. Osan itu uang. Oke ya. Dan kalau ada yang investasikan waktu dengan tepat, berkumpul dengan orang yang tepat, lakukan hal-hal yang tepat, buka diri untuk dikritik, buka diri untuk dicaci maki, dihina, percaya, cepat atau lambat pasti menjadi orang-orang terhebat. Tapi kalau orang marah sedikit aja ngeyel, ngomel, tidak berani di depan, bebannya terlalu berlebihan, resign, kemudian nangis dan cengeng, dan masa depan Anda, percaya aja. Tunggu saatnya Anda masih bertahan di dunia ini atau Anda berpindah ke tempat lain. Ini fakta. Sehingga mulai hari ini apapun yang terjadi, nikmati. Harus apa? Berlatih. Makanya yang tidak punya kesabaran, yang angka 2 tadi, yang terlalu tegang dan lain sebagainya, berlatih untuk sabar, berlatih untuk senyum, berlatih untuk tertawa, berlatih untuk ikhlas. Kita rahasia ke-7. Nah, tadi kita sempat hitung-hitung angka. Angka yang menjadi perbincangan di rahasia ke-7 adalah angka ketiga. Apa itu? Bu Era dan saya yang punya angka ketiga. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan speaking atau berbicara. Berkaitan dengan apa? Mentalitas. Sehingga rahasia ke-7 adalah percaya diri. Ya. Oke, saya buka. Ini tadi rahasia ke-6 berlatih, rahasia ke-7 percaya diri. Orang yang percaya diri yang pertama yakin kepada kemampuan diri sendiri, kemampuan dirinya. Kak Bertol, saya kan tidak punya kemampuan apa-apa. Siapa bilang? Mari kita cek. Siapa sudah pernah belajar biologi? Semuanya kan pasti kan? Pelajaran biologi. Pada saat orang tua kita lakukan hubungan kasih, ada miliaran sel sperma yang berlomba-lomba menuju ke sel telur. Tapi dari miliaran itu kenapa harus ada yang lahir? Kenapa harus ingin lahir? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus Kak Bertol lain? Kita udah pernah mengalahkan bukan cuma 1 orang, bukan cuma 10, bukan cuma 100, bukan cuma 1000, bukan cuma 10.000, bukan cuma 100.000, bukan cuma 1 juta, bukan cuma 100 juta, bukan cuma 1 miliar. Tapi bermiliar-miliar sudah kita kalahkan, kita taklukkan. Berarti kita orang baru didesain oleh Tuhan aja kita sudah hebat itu loh. Kenapa bukan orang lain? Tapi kenapa harus saya dan Anda? Itu kan masalahnya. Berarti kita hebat. Yang kedua, ketika kita lahir, supaya bisa berjalan kita harus merangkak, betul? Supaya bisa berdiri, belajar untuk berdiri. Pada saat berdiri kemudian tiba-tiba jatuh lagi luka, apakah kita berhenti untuk belajar untuk berdiri? Tidak. Kalau bayi aja ambil keputusan supaya tidak mau berdiri, sampai saat ini tidak ada orang yang berdiri apalagi berlari. Kalau sudah berdiri pada saat berlari, butuh proses enggak? Dari umur 1 tahun sekarang umur berapa? 22. Berarti sudah 22 tahun loh. Tantangan-tantangan semua sudah kita lewati. Tantangan ke depan kecil. Tantangan ke depan apa? Kecil. Jangan pernah berpikir tantangan ke depan makin berat. Tidak. Tantangan ke depan semakin kecil. Sejalan dengan apa yang kita mau belajar, apa yang mau kita pelajari, sejalan dengan keinginan kita untuk selalu mengosongkan kelas kita, belajar setiap saat, belajar ke setiap orang, mau berdiskusi. Tantangan ke depan kecil karena ada yang sudah punya pengalaman hari ini. Kami aja jujur aja dulu mungkin Pak Sudi, Bu Era, saya, kakak-kakak yang di belakang, kami itu tidak punya mentor loh, benar. Belajar itu otodidak. Tidak ada seminar-seminar kayak gini loh. Guru-guru, pokoknya masa depan katanya di ujung penggaris. Ada ini sekarang kesempatan belajar lebih banyak lagi. Berarti tantangan ke depan kecil. Bukan berarti kita melecehkan atau mengabaikan, tidak. Karena kita percaya bahwa kita sanggup setelah peristiwa hari ini, workshop hari ini, ada yang sanggup berhadapan dengan apapun, menantang dirinya dengan banyak hal. Karena kita fighter, kita ini pejuang sejati, petarung sejati, kita bukan pecundang. Pecundang lari dari masalah. Pada saat dikritik seolah-olah masa depannya hilang, pada saat dikritik seolah harga dirinya hilang. Padahal kritikan, makian, atau apapun, bencian, hujatan, itu yang membuat kita naik level. Naik level. Betul nggak? Betul. Ayo, mau bermain aman atau mau bermain dengan tantangan sekarang? Dan tantangan terbesar adalah pertama diri sendiri. Ya, oke, yakin kepada diri sendiri. Yang kedua, kalau yakin kepada diri sendiri, muncul apa? Muncul hal yang kedua, yaitu apa? Berani. Jadi di rasa ke-7 pertama, yakin kepada diri sendiri. Yang kedua, berani. Nah tadi rumusnya adalah Berto. Pertama adalah B yang pertama berani. Berani karena apa? Karena benar.
Salah sekalipun sepanjang kita lakukan dengan penuh antusias, terjadi kesalahan itu wajar. Betul nggak? Yang penting berani lakukan dulu. Komentar orang lain mudah seperti permainan sepak bola, tutup telinga. Lihat ke depan. Orang berkomentar negatif, terima kasih. Berkomentar positif, terima kasih. Justru komentar positif malah berbahaya. Komentar negatif justru malah mengingatkan kita supaya tidak terlena. Komentar positif, pokoknya mau negatif mau positif, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berarti mulai hari ini tidak peduli apapun komentar orang lain. Yang kita peduli adalah kita punya masa depan. Yang kita peduli adalah kita punya tanggung jawab terhadap banyak anak yang dititip di sini. Kita punya tanggung jawab terhadap sekolah ini. Ya kabar di sekolah ini kan bukan milik saya. Siapa bilang bukan milik adik-adik semua? Sekolah ini milik setiap orang yang berkegiatan di sini. Kalau kita merasa ini milik kita seperti Bu Era katakan tadi, beliau buat sekolah ini modalnya nol, tapi yang penting keberanian, yang penting ide. Sama dengan saya ketika punya Excelibris program, laptopnya harga apa kecil ini. Yang satu juga sama, tapi ini harganya 500 juta. Saya beli dua harganya 1 miliar. Bukan one saya nol. Tapi karena keberanian saya. Dan kami berjalan tidak sampai 3 bulan. Waktu itu semua modal sudah kembali. Yang penting apa? Berani. Sekali yakin kepada siapa? Diri sendiri. Yang kedua, berani. Kalau sudah yakin kepada diri sendiri, berani, muncul hal yang ketiga. Berarti apa? Jadi pemenang. Orang yang yakin kepada dirinya sendiri, keberanian muncul, siap-siaplah menjadi pemenang sejati. Dan adik-adik dan kita semua adalah pemenang di kehidupan ini. Jangan pernah membiarkan orang lain merampas keinginan kita, hak kita, masa depan kita. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih terhadap komentar-komentar negatif. Ya, hati-hati kepada komentar-komentar positif. Dan itu perampas impian. Udah, kamu tidak usah capek-capek deh, kamu sudah lakukan maksimal, udah cukup segitu aja. Itulah komentar orang-orang yang kasihan kepada kita. Sebetulnya bukan kasihan, tapi sedang merampas masa depan kita. Kalau kita hati-hati. Sekarang mau terima yang enak-enak atau yang tidak enak? Enak-enak atau tidak enak? Kalau boleh saya berikan tawaran, makan atau minum yang pahit atau yang manis? Pahit di awal akan berubah menjadi. Karena pilihan itu cuma dua, main di awal bayar kemudian, atau bayar di awal main kemudian. Kalau pilih bayar harganya di awal, hari ini pada saat orang lain tidur kita kerja, orang lain diam kita bergerak, orang lain berbicara hal negatif kita positif, supaya suatu ketika kita punya segala sesuatu, pada saat orang lain merisi, orang lain mengeluh, orang lain teriak, kita hanya menikmati karena kita udah minum. Tapi kalau pilih bermain sekarang, main-main aja, tidak usah belajar, nonton TV aja, jalan-jalan aja. Nah, pada saat di masa tua bayar harganya ya. Orang lain hidupnya nyaman, nah kita masih kerja keras. Pilih yang mana? Bayar harga sekarang. Bayar harganya di awal ya? Iya, bayar harga di awal. Dan bayar harganya di sekolah ini dengan cara berikan layanan terbaik kepada setiap orang. Setiap orang datang, terkadang Tuhan berubah dalam wujud mereka. Datang dengan senyum, datang dengan marah. Tapi apapun itu adalah cara Tuhan. Cara kita adalah, Tuhan mau apa hari ini ya? Tapi apapun keinginan Tuhan, tanggapi keinginan Tuhan dengan memberikan apa? Servis terbaik, hospitality terbaik seperti apa? Setuju ya? Setuju. Sebelum kita lanjut, berikan senyum terbaik buat saya. Jangan lupa senyum. Apa? Permisi. Percaya diri ya. Oke, percaya diri ada berapa hal? 3. Apa? Yakin kepada diri sendiri, berani dan jadi pemenang. Oke. Sekarang ada pertanyaan, Kak Berto, saya mau mengerjakan hal ini nih. Hal ini cukup berat. Kira-kira saya terapkan rasa keberapa? 4. Kak Berto, saya mau menasihati orang ini. Saya membuat pola pendekatan ke orang ini. Kira-kira bagaimana caranya cari momentum di rahasia ke 3 kondisi puncak. Pada saat orang lagi bahagia, kesempatan terbaik untuk berdiskusi. Kak Berto, hari ini saya mau berkarya. Bagaimana cara supaya saya bisa menjadi yang terbaik? Terapkan rahasia pertama, hati yang gembira. Saya mau ujian ini, saya mau buat hal ini. Terapkan rahasia ke 2, relax. Betul nggak? Ketika saya kerja, bagaimana cara supaya hasil maksimal? Terapkan rahasia ke 5, bersungguh-sungguh. Betul nggak? Saya mau berharap yang banyak orang ini, saya mau mewakili sekolah ini. Apa yang saya lakukan? Lakukan rahasia ke 7, percaya diri. Supaya
Supaya saya semakin profesional, semakin hebat, apa yang saya lakukan? Rahasia tentang berlaku. Apapun pertanyaannya ada di 8 rahasia. Coba ajukan pertanyaan sulit yang saya berani pastikan jawabannya ada di 8 rahasia. Meskipun rahasia ke-8 belum kita bicarakan. Coba cari pertanyaan sulit yang mungkin belum pernah terpecahkan. Tapi saya cuma bilang jawabannya ada di 8 rahasia. Siapa mau tes? Cari pertanyaan tersulit. Pak Sudi dulu. Konsep atau filosofi memaafkan itu yang mungkin saya tanyakan. Nah, konsep atau filosofi memaafkan. Kira-kira di rahasia keberapa? Pertama dan kedua. Kalau hatinya sudah gembira, kalau dia sudah rileks sekali, kemarahan tidak pernah muncul dan dia dewasa sekali untuk memberikan ya kemampuan terbaiknya untuk berhadapan dengan apapun, sehingga jiwa memaafkan itu menurut saya pasti bisa dengan gampang dikeluarkan dan orang lain bisa terima. Apalagi cara membicarakan itu diskusinya menggunakan rahasia ketiga. Saya maafkan dia, saya mau berdiskusi sama dia supaya dia bisa terima adalah cari saat-saat terbaik. Saat orang lagi bahagia, lagi makan bakso, lagi ulang tahun, lagi hari raya. Ketika kita bertamu, meskipun kemarin-kemarin dia tolak, tapi karena ini hari raya dia tahu menolak kehadiran orang lain itu adalah dosa, dia pasti terima, betul nggak? Akhirnya sudah mulai membangun hubungan komunikasi perlahan-lahan. Kemudian rahasia ke-6, berlatih untuk menjadi orang yang terima. Itu seperti apa? Dikritik tidak balas dengan kritikan, kemudian dimarahi juga dibalas dengan senyum dan lain-lain. Memang butuh proses, tapi semuanya cuma ada di 7 rahasia yang baru kita cerita tadi. Jadi jawaban Pak Sudi saya bilang di pertama, kedua, ketiga, dan keenam. Hanya di situ aja, Pak. Kolaborasi dari itu apapun bisa kita jawab. Siap, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ini Pak Berto terkait dengan yang ketiga, kondisi puncak atau saatnya. Pak Berto bilang kapanpun kita ingin memberikan masukan saran yang paling tepat lah saat dia merasa bahagia momen tertentu. Bagaimana kalau misalkan di saat momen itu sudah kita temukan, lalu kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan pada orang itu, namun dia tidak menerima, salah paham dan jatuhnya malah dulu kamu merusak hubungan bahagia saya. Itu bagaimana? Menurut saya adalah yang pertama, yang penting kita sudah lakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Kalau ketika dia berbicara seperti tapi supaya itu tidak terjadi, yang kita lakukan adalah itu nanti kita di demo nanti adalah the power of mind. Kita bayangkan kejadian yang bakal terjadi. Contoh misalnya saya percaya nanti ketika saya bertemu dengan dia, saya berdiskusi tentang masalah ini, dia akan menerima saya dengan senyum dan dia pasti maafkan saya. Justru dia bangga karena saya sudah minta maaf. Dengan demikian berarti ke depan kami akan bersahabat. Kita merekayasa seolah-olah kejadian sudah terjadi. Apa yang terjadi, alam langsung merespon. Sehingga ketika datang, saya berani garanti situasi itu pasti akan kita peroleh dan itu adalah hadiah terbaik. Berarti afirmasi positif di awal sebelum bertemu dengan orang tersebut. Maka percaya, apalagi sudah afirmasi, yang kedua tambah dengan rahasia ketiga, semuanya gampang. Tetapi kalau afirmasi yang negatif, aduh, jangan-jangan nanti kalau saya ketemu dia justru dia marah, merusak saat-saat bahagia, jangan-jangan dia malah semakin musuhi saya. Ketika berpikir seperti itu, memang itu yang terjadi. Karena kita sudah mendoakan supaya itu terjadi. Saat keraguan muncul, ketakutan muncul, maka itu akan terjadi. Sifatnya apa? Mestakus, semesta mendukung. Apapun yang kita ucapkan, itu yang akan direspon oleh Allah. Itu ya. Rumusnya cuma 2, yang pertama apa? Afirmasi. Yang kedua, rahasia ketiga. Tapi seluruh rahasia ketiga, turunkan kedua dulu. Rahasia apa? Relax. Sampaikan itu dengan cara yang penuh rileks dan keakraban. Betul nggak? Tapi datang tegang, pasti udah dari. Apalagi bungkus dengan rahasia pertama apa? Gembira. Situ aja. Siap ya? Oke, kita masuk ke rahasia ke-8. Rahasia ke-8 apa? Sederhana.
Ini apa? Menghormati orang tua. Anda mau S1, S2, S3, Anda profesor, atau Anda tidak pernah sekolah, yang penting Anda belajar secara otodidak, bisa baca tulis. Tapi sepanjang Anda menempatkan orang tua Anda di kepala Anda, apa yang sulit coba? Karena doa orang tua itu hadiah ibadah. Orang menghormat orang tuanya pertama apa? Sudahkah menyayangi orang tuanya? Sudah menyayangi orang tuanya dengan tulus? Yang benar. Pernah nggak membuat mamanya nangis, bapaknya nangis? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak? Yang benar. Saya yakin. Pernah menyakiti nggak? Berkali-kali nggak? Benar. Mau menyakiti lagi nggak? Udah. Kalau enggak, tulis di buku hari ini. Mulai hari ini tanggal 6 Agustus 2022, saya akan menjadi sahabat terbaik bagi orang tua saya. Saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Praktekkan itu hari ini. Kabar atau bagaimana kalau dalam perjalanan saya melanggar itu? Manusiawi, tapi melanggar karena ketidaksengajaan, tapi jangan karena sengaja. Dosanya besar sekali. Kalau sudah menyanyi, kedua apa? Menuruti. Jangan ada orang tua jahat ya. Tapi terkadang nasihat dari mereka, terkadang ada yang tidak masuk akal. Betul nggak? Oke. Ada cerita seperti ini. Ada seorang bapak yang hebat sekali. Dia hebat sekali karena dia preman. Preman hebat ya. Dia hebat sekali karena dia itu kan merampas apapun suka-sukanya dia. Kalau dia berjalan ada makanan enak, dia masuk ke warung itu atau restoran, dia makan dan dia tidak pernah bayar. Orang yang memaksa untuk minta, dia tampar, bila perlu dia bunuh. Ketika dilihat cewek cantik, dia bilang, kamu harus menjadi istri saya. Ketika orang itu menolak ataupun sudah bersuami dan tidak mau, pasti dia membunuh. Ketika dilihat mobil yang bagus, meskipun dia tidak punya uang, dia rampas, orang tidak kasih, berarti pasti dia mau mati. Gara-gara seperti itu, suatu ketika orang tersebut, katakanlah si A, ini sakit parah. Dia sakit parah, dia dengan berani datang ke dokter. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena Tuhan di situ atau apa yang bisik ke dia, kamu harus datang ke dokter kalau mau sembuh. Dengan penuh keberanian luar biasa datang ke dokter. Tapi dokter sudah grogi, sudah takut. Kalau saya salah mendiagnosa dia sakit hati, saya pasti dibunuh. Tapi tiba-tiba si bapak tadi ada Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya. Dia bilang ke dokter, dokter tidak usah takut dengan saya. Percaya, saya tidak mungkin marah. Katakan cara jujur. Berapa lama harapan hidup saya? Setelah seperti itu dokter merasa tenang. Akhirnya dokter dengan jujur katakan bahwa, halo Pak A, siapa mbak tim bapak? Karena 3 hari lagi harapan bapak untuk hidup di dunia ini. Setelah itu saya tidak tahu apakah bapak masih hidup atau tidak. Tapi pasti sudah pindah ke alam lain. Ketika bapak tadi dengar, meskipun dia penjahat, dia punya cita-cita satu. Apa? Masuk surga. Penjahat seperti tadi masuk surga. Bisa nggak? Bagi orang lain sulit, ternyata bagi Tuhan bisa. Apa yang terjadi? Dia yang biasanya bangun selalu marah-marahin anak istrinya, sejak hari itu dia baik-baikin istrinya, dia peluk istrinya, dia ganti, maaf mama jangan terlalu capek ya biar saya masuk dan lain sebagainya. Biasanya tidak suka antar anaknya ke sekolah, sekarang dia ngantar anaknya ke sekolah, dia peluk, dia cium, dia antar anaknya ke sekolah. Orang lain yang hartanya pernah dirampas, sekarang dia kembalikan. Ada panti asuhan di mana-mana, dia datang, dia santun di panti asuhan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kita tahu nggak kapan kita mati? Seandainya 3 hari lagi kita mati, kita mau berubah nggak supaya tidak mati? Mau nggak? Sementara kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kalau seandainya 3 hari lagi, berarti perubahan harus terjadi. Sehingga mulai hari ini, anggap aja 3 hari lagi kita menuju ke surga. Sehingga 3 hari ini sebagai hari-hari terbaik dalam kehidupan kita. Jadilah anak terbaik, jadi kakak terbaik, jadi orang tua terbaik, jadi guru terbaik, jadi karyawan terbaik, jadi keponakan terbaik, jadi cucu terbaik. Kalau kita bisa menjadi yang terbaik, ada kemarahan nggak di sana?
Ada ketulusan nggak di sana? Ada cinta nggak di setiap kegiatan kita? Yuk. Cara membuat alam school ini dikenal oleh banyak orang adalah lewat afirmasi yang ada di semua. Yang kedua, merasa memiliki sekolah ini. Yang ketiga, setiap anak yang Tuhan titipkan di sini, datang ke sini, Tuhan yang sengaja menyuruh ke sini karena Tuhan tahu kedalaman hati kita semua. Betul nggak? Kalau ada orang tua marah, itu Tuhan yang sedang memberikan evaluasi kepada kinerja saya. Anggap aja seperti itu. Berarti apa? Tanggapin apa? Senyum. Setuju? Setuju. Oke, 8 rahasia. Sekarang tutup bukunya. Saya mau tes. Sebelum saya tes, mari kita nyanyikan satu lagu. Kita boleh berdiri, kita boleh nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya suka menyanyi. Oke, duduk aja nggak apa-apa. Sehingga mulai hari ini apapun kita berhadapan apapun, jawab dengan ini. Siapa tahu lagunya? Tahu semua ya? Tebak lagu. Tebak lagu. Ini dari Resapi kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Bawa dalam hati, nyanyi dengan penuh cinta. Yuk semuanya. Sambil gue yang kembali. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. yang benar Akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Semuanya bilang. Dan biarlah aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Saat tangan cinta tangan ini semua ya. Karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih juga. Diriku dengan melodi untukmu. Semuanya dan bilang. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. cerah. Terima
Cinta itu dahsyat ya. Siapa yang merasa Tuhan sayang sekali dengan dirinya siapa? Coba lihat, gara-gara corona, gara-gara pandemi, bukan cuma satu ya, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Adik-adik bekerja. Sebetulnya yang dikasihani oleh Tuhan itu siapa? Mereka yang tidak bekerja atau tidak bekerja? Yang dapat hadiah tadi maksudnya saya. Kita kan? Ya. Bersyukur kan? Oh. Bayangkan kerja kalau tidak ada kata tayang, tidak ada kata cinta. Hasilnya bagus nggak? Kalau hasil tidak bagus berarti kita tidak profesional. Kalau kita tidak profesional, akankah Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih bagus lagi di kemudian hari? Tidak, jangan pernah bermimpi. Bertanggung jawab terhadap hal kecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal besar. Setuju ya? Terima kasih. Sekarang, ya, kita sudah berinjil. Saya tulis di situ seberapa pantas. Nanti kita akan nyanyikan lagu seberapa pantas, tapi karena di situ tidak ada, nanti kita akan cari seberapa pantas. Kenapa semua diam? Karena kamu tuh diamnya. Itu artinya follow dan leadernya diam, kita juga diam. Tapi dalam dunia kreatif tidak boleh seperti itu. Tanya dong. Oke. Menunggu lucunya. Pertanyaan yang pertama, tunggu lucunya. Pertanyaan pertama. Satu, seberapa pantas Anda dan saya di hadapan Tuhan? Rasa pantas nggak di hadapan Tuhan? Jujur aja. Pantas? Atau harus ada yang perlu kita evaluasi? Atau kurang maksimal dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan menantang kita dengan banyak hal? Supaya bisa pantas apa harus kita lakukan? Kapan kita lakukan? Mulai dari mana? Mulai kapan? Dari bangun pagi. Kita berbicara tentang berdoa. Mohon maaf, bukan berarti saya orang yang jago. Satu hari kita berapa kali berdoa? Tergantung keyakinan. Berarti kalau sebagai orang Hindu harus berapa kali? At least 3 kali. Harusnya 3 kali. Sebagai Muslim harusnya 5 kali. Sebagai orang Kristen tidak tentu. Tapi mari kita hitung. Sederhana ya. Yang pertama apa? Doa, ucapan syukur. Ketika kita bangun pagi, Tuhan terima kasih Tuhan karena sudah melindungi saya sepanjang malam. Berkati saya hari ini untuk memulai hari-hari saya. Itu kan bersyukur. Yang kedua kita berdoa saat apa? Saat mau ke kamar mandi atau saat mandi. Yang ketiga saat aktivitas pagi, kita memasak, mencuci, mengambil, terserah. Baru 3. Yang keempat saat kita makan atau mandi dulu. Yang kelima saat makan. Yang keenam saat berangkat ke sekolah. Yang ketujuh tiba di sekolah. Yang kedelapan saat memulai pelajaran. Yang kesembilan saat menyudahi. Yang ke-10 pada saat makan siang. Yang ke-11 pada saat kita pulang ke rumah. Yang ke-12 pada saat kita tiba di rumah. Yang ke-13 pada saat kita istirahat sore. Yang ke-14 pada saat bangun sore. Yang ke-15 pada saat bangun aktivitas sore. Yang ke-16 pada saat kita mandi malam. Yang ke-17 pada saat makan malam. Yang ke-18 pada saat kita tidur malam. Minimal 20. Kenapa? Harus banyak berdoa. Karena jujur, kita ini anak Tuhan, betul nggak? Tuhan itu orang tua loh, benar. Tuhan itu seperti bapak dan ibu kita, benar. Supaya apapun yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai anak? Panggilan Tuhan setiap saat. Sapa Tuhan lewat doa, lewat doa. Kenapa disuruh banyak berdoa? Supaya kita semakin dekat dengan bapak dan ibu kita. Supaya apapun, orang tua itu kalau marah bagaimanapun marahnya, tapi karena dia tahu yang meminta sesuatu kepada dia itu anaknya sendiri, dikasih nggak? Dikasih.
Meskipun tidak langsung dikasih saat itu, apa saya datang tapi jelas tetap aja dikasih. Maka penting sekali banyak berdoa. Berdoa sama dengan apa? Berbuat baik. Ya, tadi sudah janji loh, sudah tulis loh, mulai hari ini harus menjadi anak terbaik bagi orang tuanya. Kalau melanggar itu, kabar tuh nggak tahu hukumannya apa, yang jelas Tuhan yang beritahu. Siapa yang yakin pasti bisa menerapkan prinsip itu, angkat tangan. Amin. Astagfirullah. Tepuk tangan dulu. Oke, supaya kita layak dan pantas di hadapan Tuhan, apa kita lakukan? Berbuatlah baik, mengampuni, disiplin, kerjakan pekerjaan kita sampai tuntas, jangan suka menunda. Mendoakan orang lain, lakukan yang ikhlas, tulus. Tidak perlu berhitung dengan Tuhan, tidak perlu berhitung tentang apa kita lakukan, tidak perlu menghitung gajinya. Besar kecil itu gajinya itu ukurannya itu beda-beda. Dapat gaji 1 juta dan gaji 10 juta karena lebih bernilai gaji 1 juta. Kau bisa? Iya. Dia pakai gaji 1 juta karena memang kebutuhannya kecil. Paling dia habiskan 500 dia tabung. Dia lebih kaya daripada yang dapat gaji 10 juta utangnya banyak. Betul nggak? Berarti gaji tidak menjadi ukuran kebahagiaan seorang. Tetapi cara kita menggunakan atau cara kita berterima kasih ke Tuhan, cara kita bersyukur, itu yang membuat kita jauh lebih luar biasa. Siapa mau yakin atau deklarasikan diri, mulai hari ini saya tidak punya musuh lagi? Ya, siapa? Musuh yang pertama,